Halo teman-teman, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat senantiasa ya. Jadi biar bisa semangat ikut pembelajarannya. Oke, hari ini kita akan masuk ke pertemuan kedua di bab kedua ini, yaitu tentang cara mengklasifikasikan makhluk hidup. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Berdoa, persilahkan. Oke, jadi di pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenai beberapa hal. Yang pertama adalah konsep klasifikasi. Yang kedua, apa tujuan dilakukannya klasifikasi makhluk hidup. Kemudian yang ketiga, memahami cara mengklasifikasikan makhluk hidup. Dan yang keempat, kita harus tahu gimana cara membuat kunci determinasi. Misalkan kalian pengen beli sebuah sepatu, kira-kira akan lebih mudah nemuin sepatu yang kalian pengen itu ketika kalian belinya di toko yang pertama atau toko yang kedua. Nah, pastinya akan lebih mudah nemuin sepatu yang kalian pengen ketika kalian belinya di toko kedua kan? Karena di sini di toko yang kedua itu sepatunya ditata rapi. Beda sama toko pertama itu dia tokonya berantakan sepatunya. Terus di toko yang kedua ini sepatunya juga diurutkan berdasarkan warnanya. Ya kan, di sini ada yang warna biru di ujung, kemudian ada merah, hijau, hitam, dan lain sebagainya. Jadi misalkan kalian pengen beli sepatu yang warna hitam, nanti tinggal beli ke bagian yang warnanya hitam atau yang merah kayak gitu. Jadi lebih enak kita nyarinya. Nah, jadi tujuan dari klasifikasi ini adalah untuk membedakan tiap-tiap jenis agar mudah dikenali, agar mudah kita menemukannya gitu. Sama juga dengan klasifikasi makhluk hidup yang akan kita pelajari di materi bab kedua ini. Jadi untuk memudahkan kita untuk membedakan tiap-tiap jenis makhluk hidup biar bisa lebih mudah dikenali dan dipelajari seperti itu. Nah, jadi di toko yang kedua tadi, pengelompokan sepatunya itu didasarkan pada persamaan ciri yaitu warnanya. Ya kan, tadi yang warna biru sendiri, yang merah, hijau, dan lain sebagainya. Nah, selain warnanya, bisa juga dikelompokkan berdasarkan jenis. Jadi misalkan nanti sepatu sport di sebelah mana, terus sepatu flat shoes, atau misalkan sendal, dan lain sebagainya. Bisa juga dikelompokkan berdasarkan ukuran, gitu. Jadi, untuk pengelompokan atau klasifikasi suatu benda itu bisa didasarkan pada persamaan ciri-cirinya. Nanti bisa dipilih salah satu ciri apa yang kira-kira akan kalian pakai untuk mengelompokkan suatu benda atau makhluk hidup. Oke, jadi pengertian dari klasifikasi makhluk hidup itu adalah satu cara untuk memilah-milah dan mengelompokkan makhluk hidup menjadi golongan-golongan tertentu. Jadi nanti bisa didasarkan pada persamaan atau perbedaan ciri-ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup itu. Kayak tadi, contohnya yang sepatu tadi berdasarkan persamaan warnanya. Apa sih tujuan dilakukannya klasifikasi makhluk hidup? Jadi tujuan dilakukannya klasifikasi makhluk hidup itu yang pertama untuk mempermudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup tertentu. Yang kedua, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-cirinya. Kemudian yang ketiga, mendeskripsikan ciri-ciri suatu makhluk hidup. Yang keempat, untuk mengetahui hubungan atau kekerabatan antar makhluk hidup. Yang kelima, untuk memberi nama bagi makhluk hidup yang belum ada namanya. Untuk mengklasifikasikan suatu makhluk hidup bisa didasarkan pada beberapa hal. Yang pertama, berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup itu. Yang kedua, berdasarkan ciri bentuk tubuh atau organ dalam tubuhnya. Yang ketiga, berdasarkan manfaat, ukuran, tempat hidup, dan cara hidupnya. Ilmu yang khusus untuk mempelajari klasifikasi makhluk hidup disebut dengan taksonomi. Jadi, orang pertama yang meletakkan dasar-dasar taksonomi itu adalah Carolus Linnaeus. Beliau merupakan seorang ahli pengetahuan alam dari Swedia. Nah, beliau itu sering disebut dengan Bapak Taksonomi karena beliaulah yang pertama kali meletakkan dasar-dasar taksonomi tadi. Gitu. Nah, Carolus Linnaeus ini menyusun klasifikasi makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan struktur tubuh. Dalam klasifikasi makhluk hidup dikenal adanya tingkatan takson atau kelompok. Nah, urutan takson makhluk hidup itu kalau tumbuhan itu di tingkat pertama atau tingkat paling tinggi itu ada kingdom. Kemudian di tingkat bawahnya ada divisi atau keluarga besar. Bawahnya ada klasis atau kelas, di bawahnya lagi ada ordo atau bangsa, kemudian di bawahnya ada familia atau keluarga,
selanjutnya genus atau marga, dan yang paling bawah itu ada spesies atau jenis. Beda antara tumbuhan sama hewan itu hanya di tingkat yang kedua ini bedanya. Kalau tumbuhan itu tingkat kedua itu namanya divisi. Kalau yang di hewan tingkat kedua itu namanya filum. Bedanya cuma ini aja. Yang lainnya sama. Terus di urutan takson ini, semakin ke bawah itu semakin banyak ciri-ciri yang sama. Kalau semakin ke atas itu berarti ciri-cirinya semakin banyak yang berbeda. Jadi misalkan ada dua tumbuhan gitu yang mereka punya kesamaan di tingkat spesies. Berarti mereka punya ciri-ciri yang sama itu banyak banget. Jika dibandingkan dengan misalkan ada dua tumbuhan tapi kesamaannya hanya di tingkat kelas, berarti ciri-ciri yang sama itu cuma dikit, lebih banyak di yang punya kesamaan di tingkat spesies tadi, gitu. Jadi, orang pertama yang membuat aturan pemberian nama ilmiah pada suatu makhluk hidup adalah Carolus Linnaeus. Carolus ini menggunakan sistem binomial nomenklatur atau tata nama ganda. Menurut sistem binomial nomenklatur yang diciptakan oleh Linnaeus tadi, setiap organisme diberi nama ilmiah dengan dua kata. Kata yang pertama itu menunjukkan genus atau marganya, dan huruf pertama pada kata pertama ini ditulis dengan huruf besar. Kemudian kata yang kedua menunjukkan spesies atau jenisnya, di mana di kata kedua ini semua hurufnya ditulis dengan huruf kecil. Kemudian dalam penulisannya, kedua kata tadi harus digarisbawahi. Atau kalau misalkan nggak digarisbawahi, bisa juga dicetak miring. Jadi kalau pakai komputer itu kan bisa ada fitur garis bawah atau cetak miring. Jadi bisa pakai salah satu. Atau misalkan nanti kalau pakai tulis tangan, kita tulis tangan gitu, bisa di garis bawah aja. Karena kalau kita nulis mau dicetak miring pakai tulis tangan itu kan susah. Jadi bisa di garis bawah aja untuk tulis tangan gitu. Nah, berikut ini ada contoh penulisan nama ilmiah dari jagung berdasarkan sistem binomial nomenklatur yang diciptakan oleh Linnaeus tadi. Jadi di sini ada dua cara penulisan. Yang pertama itu yang dicetak miring. Jadi nanti huruf pada kata pertama itu ditulis dengan huruf besar. Kemudian di kata kedua semuanya hurufnya ditulis pakai huruf kecil. Terus yang versi kedua yang diberi garis bawah. Tapi sama caranya. Huruf pertama pada kata pertama itu ditulis dengan huruf besar. Jadi Z-nya itu Z besar. Tapi kata kedua semuanya pakai huruf kecil. Mais-nya pakai huruf kecil semua. Terus tadi pada dua kata di sistem binomial nomenklatur itu kan kata pertama itu menunjukkan genusnya. Jadi Z-nya itu menunjukkan genusnya. Kemudian mais-nya di kata kedua itu menunjukkan spesiesnya. Seperti yang udah Ibu jelaskan di awal tadi, kalau misalkan kita mau nulis nama ilmiah tapi tulis tangan, itu di garis bawah aja. Karena kalau misalkan kita mau nulis tangan tapi dicetak miring, itu kan agak susah. Jadi nanti kalau tulis tangan, nulis nama ilmiah di garis bawah, gitu ya. Nah, di sini ada contoh penulisan nama ilmiah dari beras merah dan beras putih. Beras merah itu nama ilmiahnya Oryza nivara, sedangkan beras putih nama ilmiahnya Oryza sativa. Nah, dari nama ilmiah kedua tumbuhan ini dapat diketahui bahwa beras merah dan beras putih itu punya kesamaan taksonomi di tingkat genus. Jadi kan di sini bisa dilihat kesamaannya itu di bagian kata pertamanya yaitu Oryzanya. Tadi kata pertama itu kan menunjukkan genus. Terus kata yang kedua itu spesiesnya. Nah, di sini yang sama antara beras merah dan beras putih itu adalah bagian kata pertamanya atau Oryzanya. Jadi, mereka punya kesamaan taksonomi di tingkat genus, gitu. Jadi, untuk mengklasifikasikan makhluk hidup itu bisa dilakukan beberapa langkah. Yang pertama adalah kita perhatikan dan kita amati makhluk hidup yang akan kita klasifikasikan. Kemudian yang kedua, kita tuliskan ciri-ciri hasil dari pengamatan yang kita lakukan tadi. Misalkan kalau tumbuhan yang kita amati bisa dilihat dari akarnya, serabut atau tunggang. Kemudian batangnya itu bercabang atau enggak. Terus tulang daunnya itu menyirip, menjari atau sejajar. Kemudian misalkan kita mengamati hewan, bisa kita amati dari sayapnya, atau bisa juga dari jumlah kakinya. Kemudian, tahap yang ketiga adalah kita kelompokkan makhluk hidup tersebut berdasarkan ciri-cirinya. Kalau yang punya ciri-ciri sama dikelompokkan ke dalam satu kelompok.
Misalkan kita akan mengelompokkan beberapa tumbuhan di bawah ini ke dalam kelompok tertentu. Ada tumbuhan kacang tanah, kacang polong, jahe, sama kunyit putih. Kita harus amati dulu ciri-ciri dari keempat tumbuhan ini. Bisa dilihat dari sistem perakarannya, terus bisa juga dilihat dari batangnya gimana, atau sistem pertulangan daunnya. Terus setelah itu kita tulis ciri-cirinya, dan nanti yang punya ciri-ciri sama kita kelompokkan ke dalam satu kelompok. Nah, di sini ada deskripsi dari ciri-ciri yang sudah kita amati dari keempat tanaman tadi. Jadi kacang tanah itu ciri-cirinya apa aja, kacang polong apa aja, dan seterusnya. Nah, dari data ini bisa kita ketahui bahwa kacang tanah dan kacang polong itu punya ciri-ciri yang sama, yaitu akarnya tunggang. Terus batangnya sama-sama jelas dan tulang daunnya itu sama-sama menyirip. Berarti kacang tanah dan kacang polong kita kelompokkan ke dalam satu kelompok yang sama, yaitu kelompok tanaman kacang-kacangan. Kemudian si jahe dan kunyit putih itu punya ciri-ciri yang sama, yaitu akarnya serabut, batangnya jelas, dan tulang daunnya sama-sama sejajar. Berarti mereka kita kelompokkan ke dalam satu kelompok, yaitu kelompok tanaman empon-empon. Dalam klasifikasi makhluk hidup, kita pasti akan sering mendengar kata kunci determinasi dan juga kunci dikotomi. Nah, apa itu kunci determinasi dan kunci dikotomi? Kunci determinasi adalah suatu kunci yang dipergunakan untuk menentukan filum atau divisi, kelas, ordo, famili, genus, atau spesies dari makhluk hidup tertentu. Nah, dasar yang digunakan untuk membuat kunci determinasi ini adalah identifikasi dari makhluk hidup dengan menggunakan kunci dikotom. Nah, apa itu kunci dikotom? Kunci dikotom adalah kunci yang berisi deskripsi atau ciri-ciri makhluk hidup yang terdiri dari dua baris dengan ciri yang berlawanan. Jadi misalkan ada makhluk hidup, contohnya apa ya? Tumbuhan aja. Tumbuhan kita lihat dari akarnya. Kita tulis deskripsi dari akar itu dengan ciri yang berlawanan. Jadi yang satu itu akarnya serabut. Berarti deskripsi satunya akarnya tunggang. Jadi kunci dikotom itu ciri-ciri yang kita tuliskan harus saling berlawanan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat kunci determinasi. Di antaranya adalah, yang pertama, kunci harus dikotomi. Jadi dari satu ciri makhluk hidup itu dituliskan dengan pernyataan yang saling berlawanan. Kemudian yang kedua, kata pertama dalam tiap pernyataan dalam satu kuplet harus identik. Contohnya, tumbuhan berumah satu. Yang kedua itu tumbuhan berumah dua. Di sini sama-sama kata pertamanya itu tumbuhan berumah. Gitu. Terus yang ketiga, pilihan atau bagian dari kuplet harus berlawanan. Jadi antara kata yang pertama sama yang kedua, kalimat pertama sama kedua itu saling berlawanan. Contohnya ini tadi, yang satu tumbuhan berumah satu, yang dua tumbuhan berumah dua. Dia saling berlawanan. Yang keempat, hindari pemakaian kisaran yang tumpang tindih atau hal-hal yang bersifat relatif. Contohnya panjang daun 4-8 cm, daunnya besar atau kecil, kayak gitu dihindari. Yang kelima, gunakan sifat-sifat yang bisa diamati. Tadi bisa dari akar, batang, atau daun kalau tumbuhan. Yang keenam, pernyataan dari dua kuplet yang berurutan jangan dimulai dengan kata yang sama. Kalau dua kuplet yang beda itu harus dengan kata yang berbeda, tapi kalau dalam satu kuplet tadi harus pakai kata yang sama. Yang ketujuh, setiap kuplet diberi nomor. Dan yang terakhir, buat kalimat pernyataan yang pendek. Jadi nggak usah panjang-panjang kalimat yang digunakan, pendek aja. Ini adalah contoh kunci dikotomi dari tumbuhan. Jadi nanti penomorannya itu menggunakan angka dan huruf. Contohnya ini ada 1A, 1B, 2A, 2B, dan seterusnya. Terus nanti tumbuhan apa aja yang akan kita klasifikasikan, kita tulis di sebelah sini. Jadi misalkan ada tumbuhan padi, jagung, kacang tanah, kacang panjang, terus mangga, pepaya, dan lain sebagainya. Semuanya ditulis di sini. Nah, setelah itu kita buat kunci dikotominya yang terdiri dari pernyataan yang saling berlawanan. Jadi nanti di 1A kita pakai pernyataan yang punya akar, batang, dan daun. Berarti di 1B pernyataannya yang berlawanan, yaitu tidak mempunyai akar, batang, dan daun. Nah, di antara tumbuhan yang kita tuliskan di sini tadi, yang punya akar, batang, dan daun, itu tumbuhan apa aja? Kita tulis di sebelah sini. Oke? Terus yang tidak punya akar, batang, dan daun, kita tulis di sebelah sini. Terus yang 1A dulu, yang punya akar, batang, dan daun kita bagi lagi menjadi tumbuhan yang punya bunga dan tidak punya bunga.
Yang punya bunga itu 2A, yang tidak punya bunga 2B. Nanti kita tulis lagi, tumbuhan yang punya akar, batang, dan daun tapi berbunga itu apa aja. Kita tulis di sini, yang nggak berbunga itu apa aja. Lanjut ke tumbuhan yang berbunga. Kita bagi lagi menjadi tumbuhan yang punya tulang daun menyirip atau menjari, dan tumbuhan yang tidak punya tulang daun menyirip atau menjari. Terus, kita tuliskan lagi nama tumbuhannya apa aja kayak gitu. Dan seterusnya ya, jadi kayak gitu cara membuat kunci dikotominya. Paham kan? Ini buatlah kunci dikotom dari tumbuh-tumbuhan berikut. Ada lumut, suplir, jagung, kedelai, terong, dan melinjo. Nah, untuk cara membuatnya kita tulis dulu nih nama-nama tumbuhan yang tadi. Ada lumut, suplir, jagung, kedelai, terong, dan melinjo. Dari keenam nama tumbuh-tumbuhan ini kita kelompokkan menjadi 2 dengan ciri yang berlawanan. Yang pertama ada berspora dan yang kedua ada tidak berspora. Untuk yang berspora terdiri dari tumbuhan lumut dan suplir. Sedangkan sisanya ada di ciri yang tidak berspora. Ada jagung, kedelai, terong, melinjo. Nah, kemudian kita beri penomoran. Untuk yang berspora kita beri nomor 1A dan yang tidak berspora kita beri nomor 1B. Nah, yang berspora kita kelompokkan lagi menjadi 2, yaitu yang berakar sejati dan lawannya yang tidak berakar sejati. Dari 2 tanaman ini yang berakar sejati adalah suplir atau sejenis paku-pakuan. Sedangkan yang tidak berakar sejati adalah lumut, karena lumut masih memiliki akar semu atau yang disebut dengan akar rizoid. Kita beri nomor yang berakar sejati 2A, yang berakar tidak sejati 2B. Nah, yang tidak berspora kita kelompokkan lagi menjadi 2. Ada yang berbiji terbuka dan satu lagi lawannya berarti berbiji tertutup. Nah, untuk contoh tanaman yang berbiji terbuka yaitu melinjo atau tangkil. Dan satu lagi contoh tanaman yang berbiji tertutup berarti sisanya ada jagung, kedelai, dan juga terong. Setelah ini seperti biasa kita buat nomornya. Setelah tadi nomor 2 berarti kita lanjutkan ke nomor 3, ada 3A dan 3B. Nah, untuk yang berbiji tertutup karena masih banyak nama-nama tanamannya, maka kita beri cabang lagi. Ada yang berkeping 1 dan ada lawannya berkeping 2. Untuk tanaman yang berkeping biji 1 yaitu jagung. Sedangkan untuk tanaman yang berkeping biji 2 ada kedelai dan terong. Untuk penomorannya kita lanjutkan, berarti ada 4A dan 4B. Nah, yang terakhir untuk memisahkan kedelai dan terong, maka kita harus buat lagi 2 ciri yang berlawanan, yaitu ada yang berbunga kupu-kupu dan ada satu lagi yang berbunga terompet. Nah, di antara kedelai dan terong yang berbunga kupu-kupu adalah kedelai, sedangkan yang berbunga terompet berarti terong. Kita beri nomor lagi ya. Setelah nomor 4 berarti kita lanjut ke nomor 5. Ada 5A dan satu lagi 5B. Buat kunci dikotom, sekarang kita buat kunci determinasinya. Seperti apa ya membuat kunci determinasinya? Kunci determinasi adalah suatu kunci yang dipergunakan untuk menentukan filum atau divisio, kelas, ordo, famili, genus, atau spesies. Nah, pembuatan kunci determinasi ini dasarnya adalah kunci dikotom yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi adik-adik yang sudah mengerti cara membuat kunci dikotom, tinggal membuat bagaimana kunci determinasinya. Tidak sulit kok. Yang pertama kita tuliskan nomor 1A yaitu tumbuhan berspora. Yang ini nih jangan sampai lupa ya. Yang pertama berspora untuk 1A. Nah, di nomor 1A ini cabangnya ada ke nomor 2. Berarti
setelah 1A tumbuhan berspora, kita tuliskan titik-titik-titik yang panjang dan di ujung ditulis angka 2. Setelah itu 1B tumbuhan tidak berspora. Nah, yang ini nih. Nah, untuk 1B cabangnya ada di angka atau nomor 3. Berarti setelah tulisan 1B tumbuhan tidak berspora, kita tuliskan titik-titik-titik-titik yang panjang menuju ke angka 3. Setelah itu 2A tumbuhan berakar sejati. Yuk kita ingat lagi. Nah, ini dia yang berakar sejati dan ternyata tidak ada cabang, langsung jawabannya suplir. Berarti setelah tulisan 2A tumbuhan berakar sejati, langsung deh kita tuliskan titik-titik-titik sampai panjang dan diakhiri dengan kata suplir. Selanjutnya 2B tumbuhan tidak berakar sejati. Yang ini nih, nah ini juga tidak ada cabangnya dan jawabannya adalah lumut. Jadi kita tuliskan untuk kunci determinasi 2B tumbuhan tidak berakar sejati, dikasih titik-titik-titik lagi ya, dan diakhiri dengan kata lumut. Nah, lanjut ke nomor 3A, yaitu biji terbuka. Diingat lagi ya yang ini. Nah, untuk biji terbuka pun tidak ada cabang, langsung jawabannya melinjo. Nah, untuk melinjo ditulis 3A biji terbuka, jangan lupa titik-titik-titik yang panjang, kemudian jawabannya melinjo. Selanjutnya 3B berbiji tertutup. Untuk yang berbiji tertutup, ternyata ada cabang 2 menuju ke angka 4. Berarti kita harus menuliskan setelah 3B biji tertutup, tuliskan titik-titik-titik dan diakhiri dengan angka 4. Lanjut ke 4A, biji berkeping 1. Nah, untuk yang biji berkeping 1 tidak ada cabang, langsung jawabannya jagung. Berarti kita tuliskan 4A biji berkeping 1, kemudian seperti biasa titik-titik-titik dan diakhiri dengan kata jagung. Lanjut 4B biji berkeping 2. Nah, untuk biji berkeping 2 ternyata ada cabang dan cabangnya menuju ke angka 5. Berarti kita tuliskan untuk kunci determinasinya 4B biji berkeping 2 titik-titik-titik diakhiri dengan angka 5. Nah, yang terakhir kita tuliskan 5A berbunga kupu-kupu. Kita lihat lagi. Nah, untuk yang berbunga kupu-kupu tidak ada cabang dan ini diakhiri dengan kata kedelai. Berarti 5A berbunga kupu-kupu. Setelah itu jangan lupa titik-titik-titik yang panjang ditulis kedelai. Dan satu lagi 5B berbunga terompet. Nah, untuk yang berbunga terompet pun tidak ada cabang karena terakhir dan jawabannya langsung terong. Jadi untuk kunci determinasinya kita tulis 5B berbunga terompet, kemudian titik-titik-titik, jawaban akhirnya adalah terong. Seperti itu. Untuk contoh soalnya yang sering muncul misalnya seperti ini nih. Berdasarkan ciri-ciri pada kunci determinasi tumbuhan tersebut, tentukan kunci determinasi pada tanaman kedelai. Ayo sekarang kita mulai menjawab bersama-sama. Untuk nomor 1 kita pilih 1B tumbuhan tidak berspora karena berkembang biaknya tanaman kedelai tidak menggunakan spora. Nah, dari 1B kita menuju ke nomor 3. Nah, nomor 3 pilihannya ada yang berbiji terbuka dan berbiji tertutup. Nah, untuk kacang kedelai jawabannya adalah tanaman yang berbiji tertutup. Jadi jawabannya adalah 3B. Seperti ini. Kalau kita jawab 3A berarti terakhirnya melinjo dong, bukan itu ya. Dan 3B menuju ke nomor 4. Di nomor 4 pilihannya ada 2. Ada 4A biji berkeping 1 dan 4B biji berkeping 2. Nah, untuk kacang kedelai berkeping biji 2. Berarti kita pilih jawaban 4B. Kita tuliskan dulu di kunci determinasinya 4B. Nah, dari 4B kemudian menuju ke nomor 5. Nah, tinggal yang terakhir nih, kita pilih antara 5A dan 5B. Dan ternyata kedelai itu ada di 5A, berbunga kupu-kupu. Lihat saja ujung terakhirnya. Kita
kita tuliskan. Nah, itulah kunci determinasi untuk kacang kedelai. Dimulai dari awal, penulisan kunci determinasinya ada 1B. Misalkan kita mau nyari kunci determinasi, bisa pakai cara yang pertama dari yang video tadi. Atau kita bisa juga pakai cara ini, cara yang lebih cepat atau cara gampangnya. Misalkan kita mau nyari kunci determinasi dari jagung, misalkan jagung ya. Nah, jagung kita cari di sini, di bagian belakang sini yang merupakan tanaman jagung, berarti kan yang ini. Oke, di sini yang bagian tanaman jagung kita tarik ke sebelah kiri, kuncinya apa? Ini jagung, tarik sebelah kiri. Di sini kan 4B. Berarti kunci yang paling belakang itu 4B. Kita tulis di sini 4B. Oke. Setelah itu, di sini kan 4B angkanya angka 4. Nah, di belakang sini kita cari yang angkanya itu angka 4. Berarti kan yang ini. Kita tarik yang angka 4 ini ke sebelah kiri. Kuncinya apa? 3A. Berarti kunci yang selanjutnya adalah 3A. Ini. Oke. Selanjutnya, 3 ini kan angkanya 3. Kita cari di bagian belakang sini yang angkanya angka 3, kan berarti ini. Tarik ke sebelah kiri, kuncinya 1B. Kita tulis 1B-nya. Berarti jagung itu kunci determinasinya 1B, 3A, 4B. Itu. Terus contoh lain, misalkan kita mau cari yang terong ya. Yang terong, kita cari belakang sini yang terong. Kita cari ke sebelah kiri, kuncinya 5B. Tulis 5B dulu. Terus karena 5B itu angkanya 5, cari yang belakang ini yang angkanya angka 5. Kan ini. Tarik ke sebelah kiri, dia 4A. Setelah itu, kita cari yang belakangnya angka 4. Yang angkanya 4 itu kan kuncinya 3A. Tulis juga 3A. Terus ini 3 angkanya 3, berarti cari yang belakang yang sini angka 3. Tarik, ini dia 1B. Tuh, berarti kunci determinasi dari terong adalah 1B, 3A, 4A, dan 5B. Itu cara cepatnya. Jadi ini ada latihan soal untuk menentukan kunci determinasi pada hewan. Kalian tentukan kunci determinasi dari ikan, ular, belalang, sama hiu. Tulis di buku catatan sebagai latihan aja, jadi nggak usah dikumpulkan. Buat tes pemahaman kalian, udah bisa belum menentukan kunci determinasi? Caranya kayak tadi, boleh pakai cara cepat atau yang cara normal yang dari ciri-cirinya. Kalau misalkan nanti masih bingung, boleh tanya. Terus nanti soal ini kita bahas di pertemuan selanjutnya atau pas di Zoom meeting sebelum ulangan harian itu. Itu ya. Sekian untuk pertemuan hari ini. Banyak kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.